Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Pratiwi Kusuma Wardani, salah satu staf dosen di Program Studi Teknologi Laboratorium Medik D4, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran atau UKT PDD UKT-PT Smart Serdos tahun 2023, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu entomologi. Baik, entomologi dengan kode mata kuliah 211053128 yang berada pada 3 SKS bobotnya, 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Berada pada semester gasal dan saat ini berada pada semester berjalan, yaitu tahun 2023-2024. Nah, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu staf dosen di program studi Teknologi Laboratorium Medik, yaitu Ibu Dr. Isna Hikmawati, SKM MKes EPIT. Nah, capaian pembelajarannya yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan dan pembagian arthropoda. Yang kedua, mampu membedakan morfologi arthropoda. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan epidemiologi penyakit akibat arthropoda. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan surveillance dan pengendalian vektor. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan penggolongan insektisida dan mengaplikasikan uji kerentanan insektisida. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan peranan lalat dalam bidang entomologi forensik dan mejotrapi, dan mahasiswa mampu mengetahui sistem informasi geografis pada analisis spasial penyakit DBD dan malaria. Mahasiswa mampu melakukan pembuatan awetan preparat entomologi. Nah, tentunya dalam pembelajaran saya menerapkan metode pembelajaran dengan 3 hal. Yang pertama adalah delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Yang pertama, delivery. Delivery mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah keprodian atau disingkat MKK, yang wajib ditempuh mahasiswa semester gasal tahun kedua atau dalam artian semester 3. Mata kuliah ini terdiri dari teori perkuliahan dan praktikum di laboratorium. Nah, kemudian kami menggunakan metode hybrid offline online. Jadi selain perkuliahan tatap muka dengan mahasiswa, kami tim pengajar juga menggunakan LMS on class. LMS ini yang biasa digunakan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, untuk presensinya sendiri kami menggunakan presensi UMP AC.id dengan sistem Android Mobile System, dan ketika kita perkuliahan, jadi mahasiswa hanya tinggal scan barcode seperti ini. Nah, untuk interaksi kita menggunakan LMS tadi on class, kemudian ada menggunakan Google Meeting dan kemudian Zoom, dan untuk suasana yang berbeda kita menggunakan platform Quizzes. Untuk interaksi kita juga menggunakan beberapa referensi seperti berikut ini. Nah, sedangkan terakhir yaitu adalah assessment. Nah, assessment itu sendiri terdiri dari 2 komponen penilaian, yaitu yang pertama komponen penilaian perkuliahan dan yang kedua adalah komponen penilaian praktikum. Untuk penilaian perkuliahan kami menggunakan ada beberapa komponen. Yang pertama adalah UTS 20%, UAS 20%, tugas terstruktur 20% dan praktikum 40%. Kenapa praktikum lebih banyak? Karena tidak dipungkiri bahwa mahasiswa teknologi laboratorium medik merupakan salah satu program vokasi, sehingga sebagai salah satu program vokasi lebih banyak dengan praktikum. Selanjutnya, komponen penilaian praktikum terdiri dari beberapa komponen, antara lain post-test 15%, keaktifan 10%, responsi 40%, dan laporan 35%. Nah, kemudian di akhir perkuliahan kita ada komponen penilaian akhir,
yang diwujudkan dalam bentuk nilai huruf, yaitu dari nilai A sampai dengan nilai E. Nah, untuk rentang nilai, di nilai A dimulai dari 86 sampai dengan 100, sedangkan nilai E dari 0 sampai 40,99. Baik, demikian pernyataan diri dosen atau PDD UKT-PT dari saya, Dita Pratiwi Kusuma Wardani. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini angkatan 2022 ya? Kelas D. Oke ya. Gimana kabarnya semua? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ya ada saya suka nih semangatnya angkatan 2022 pasti. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan entomologi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke ya. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan yang selanjutnya dari yang sebelumnya hari Senin kemarin. Itu adalah kalau kemarin itu kontrak perkuliahan ya. Nah, yang sekarang adalah pendahuluan entomologi. Oke, saya jelaskan dulu apa sih kenapa kita harus belajar tentang pendahuluan entomologi. Ya, CPNK-nya adalah pewarnanya mahasiswa mampu menjelaskan ciri arthropoda, metamorfosis, peranan arthropoda sebagai faktor dan host intermediate, arthropoda sebagai penyebab langsung penyakit, transmisi penyakit oleh arthropoda, dan pembagian arthropoda. Jadi subbahasan entomologi kali ini adalah kita lebih banyak bicara soal arthropoda. Oke. Iya. Yang ini sudah familiar ya? Ya. Oke, ya. Ada yang mau menyebutkan? Yuk. Siapa yang mau menjelaskan kira-kira di gambaran ini apa aja? Yuk. Siapa? Yuk. Ada yang mau volunteer? Yuk, siapa? Ya. Namanya siapa, Dek? Siapa? Destiana. Oke. Silahkan Destiana. Yang ini apa? Kutu rambut. Oke. Nama ilmiahnya ada yang tahu? Siapa tadi? Ya, Dek. Siapa? Pediculus humanicus. Oke. Yang benar adalah Pediculus humanus capitis. Jadi Pediculus itu salah satu spesies yang memang yang dikenal dengan kutu. Humanus human. Capitis dari kata capit. Capit itu adalah kepala. Berarti dia kutu kepala. Oke. Kemudian yang ini, ya ada yang tahu? Kecoa. Oke. Ya, kecoa. Ada yang tahu nama ilmiahnya kecoa? Ada yang takut nggak sama kecoa? Banyak. Kecoa. Oke ya, kecoa. Nama ilmiahnya adalah Periplaneta americana. Namanya keren ya, Periplaneta americana. Ya. Nah yang ini sebelahnya namanya kalajengking. Oke. Ada yang tahu nama ilmiahnya? Apa tadi? Jawab aja. Apa Mas namanya? Iya betul, Scorpio. Di sini ada 3. Oke, ada yang bisa menjelaskan deh kira-kira? Ada nggak kira-kira bedanya di antara ketiga gambar ini? Ada. Yuk, siapa yang bisa menjelaskan? Latihan aja, oke. Ada yang berani? Oke, iya. Oke. Ini kayaknya pelan-pelan. Ayo deh, sebarkan aja, nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan aja. Kira-kira kalau ametabolus, semimetabolus, dan bolus itu seperti apa? Kalau ametabolus itu dia langsung terasa tapi menyerupai tapi keluarnya lebih kecil. Oke, ya. Kalau dari metabolus, Betul. dia metamorfosisnya kurang lengkap, contohnya
Bedanya ametabolus, hemimetabolus sama holometabolus itu apa? Kalau ametabolus tadi benar, namanya siapa? Hasna. Ya, makasih deh Hasna. Ya, jadi ametabolus itu, karena tahu senternya Doraemon ya. Kalau Doraemon itu ketika kita senter seperti ini, misalkan dia ya, kita senternya seperti ini, dia kan aku senter besar gitu ya. Oke, kira-kira ada nggak nih perbedaannya? Kan dia hanya dari kecil terus kemudian besar gitu ya, dia pertumbuhan seperti aja. Sama seperti kita dari misalnya dari kecil langsung ke dewasa. Nah itu kan tanpa metamorfosis. Ini adalah ametabolus. Kalau hemimetabolus, dia ada metamorfosis tapi benar dia tidak lengkap. Contohnya apa? Kecoa. Oke, kecoa yang malam hari gitu ya. Oke, mereka selalu atau lebih banyak berkembangnya atau lebih banyak ditemukan di malam hari. Kenapa ya? Termasuk dalam nocturnal adalah hewan yang malam, keluarnya di malam hari, ya. Nah, kecoa ini dia punya telur ya. Nah, kemudian dia punya apa? Ada telur, terus kemudian ada nymphanya, terus kemudian langsung dewasa gitu. Nah, dia tidak melewati pupa. Bedanya dengan holometabolus, kalau holometabolus itu ada apa? Ada telur, ada larva, ada pupa, dan dewasa. Nah, bedanya di mana sih kalau holometabolus? Kalau itu telur itu kecil, bentuknya kecil-kecil gitu ya. Kemudian dia akan berkembang jadi larva. Larva itu ada instar 1, 2, 3, 4 kalau pada nyamuk gitu ya. Kemudian pupa, jadi larva ini nanti akan aktif makan. Sama seperti kalau kita perkembangan manusia gitu ya, kita akan aktif banyak makan gitu kan. Terutama kalau ASI nih, masa-masa ASI menyusui kan hanya mutlak dari ibu aja ya. Nah, makanannya sama, kalau kita masa pertumbuhan itu lagi aktif-aktifnya makan. Kemudian ada pupa. Pupa ini dia tidak periode yang tidak aktif makan. Terus kemudian dewasa. Jadi dewasa adalah bentuk imagonya atau bentuk yang sudah dewasa yang tahap akhirnya seperti itu. Oke, ini contohnya adalah Thermobia domestica atau Tisanura, berkembang serangka jadi juvenil itu kecil, kemudian langsung dewasa. Jadi seperti kalau kita tadi analoginya adalah senter Doraemon, langsung besar gitu ya. Oke. Kemudian sedang menetas instan pertama bentuknya sudah menyerupai dewasa. Jadi kayak kita anggapannya analoginya adalah seperti kita senternya Doraemon langsung membesar. Oke. Selanjutnya di sini ada hemimetabolus, telur, pupa, dewasa. Atau kadang ada yang telur, nimfa, dewasa. Ada satu yang lewat. Jadi tidak ada stadium apa yang di sini yang tidak ada. Betul, larva. Oke, larvanya nggak ada nih di sini. Nah, kalau holometabolus tadi ada lalat, ada nyamuk. Makanya di pertemuan insya Allah gitu ya, pertemuan ketiga kita akan reeling kan praktikumnya. Itu reeling dengan larva nyamuk. Nah, kenapa? Karena dia termasuk dalam holometabolus atau metamorfosisnya sempurna. Oke. Atau pada penyebab langsung penyakit ada ektoparasit, endoparasit, envenomisasi, reaksi alergi, gangguan, dan parasitosis. Oke. Ektoparasit. Kita biar untuk kalian lebih mudah, kita pecah dari katanya. Ekto itu adalah luar, parasit itu adalah yang merugikan. Jadi apa? Parasitnya ini dia di luar letaknya. Jadi menggigitnya lebih banyak itu dia merusaknya itu di bagian luar tubuh. Oke. Terjadi kontak antara arthropoda dengan bagian luar tubuh, dapat berupa menghisap darah, menggali, merangkak atau menggores di bawah permukaan kulit. Contohnya adalah skabies. Kemarin ada yang setelah perkuliahan tingkat kalian ada yang tertarik nih gitu ya, ingin mengembangkan satu proyek gitu ya terkait dengan ektoparasit. Ada yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau ektoparasit salah satunya dia bisa skabies. Ada yang tahu skabies? Tahu. Iya, skabies seperti apa Mas? Di berair dalamnya. Berair dalamnya, ya. Terus warnanya ciri khasnya apa? Tadi apa ya?
reaksi alergi, dermatosis, kemudian kehilangan efisiensi dan produktivitas, ektoparasit, kutu ginjal, kutu rambut, dia menghisap darah, tungau, skabies. Oke. Waktu kalian sekolah dulu, kan familiar ya. Biasanya ada temannya satu kena kutu rambut, terus kemudian tempat temannya. Iya, ya. Oke. Kira-kira kenapa itu? Kenapa? Iya, dekat, benar, deketan. Ya karena apa? Si kutu rambutnya ini dia akan loncat. Siapa penyebab kutu rambut? Tadi masih ingat nggak nama ilmiahnya? Pedicellus humanus. Oke, ya. Nah ini endoparasit. Salah satunya adalah miasis. Oke. Kalian sering nonton ini enggak ya? Entah TikTok, entah YouTube ASMR. Ada video. Pasti kalau video ASMR pasti ada seperti ininya. Ada ya? Oke. Kalau yang takut dulu. Apa ini namanya? Ini adalah namanya miasis. Apa itu miasis? Miasis itu adalah investasi larva. Jadi namanya larva lalat dalam tubuh kita. Jadi macam-macam nih, ada yang miasis obligat, ada yang miasis fakultatif gitu ya. Kok bisa seperti ini? Nah ini ada salah satunya, bahkan ada kasus salah satu di India, bahkan ada juga yang di UK. Itu ada salah satu orang gitu ya, satu pasien, dia dalam 1 tahun nggak pernah gosok gigi. Padahal dia langsung berhenti gosok gigi gitu ya. Terus kemudian kok bisa manifestasi seperti itu gitu ya? Karena apa? Bisa jadi lalat ini telurnya itu sudah ada di dalam makanan. Kemudian dia makan. Nah ketika makan terus kemudian masuk ke dalam tubuh kita dan berkembang. Kemudian itu kecil, kemudian langsung dewasa. Jadi seperti kalau kita tadi analoginya adalah senter Doraemon, langsung besar gitu ya. Oke. Kemudian sejak menetas instan pertama bentuknya sudah menyerupai dewasa. Jadi kayak kita anggapannya analoginya adalah seperti kita senternya Doraemon langsung membesar. Oke. Selanjutnya di sini ada hemimetabolus, telur pupa dewasa. Atau kadang ada yang telur nimpa dewasa. Ada satu yang kelewat. Jadi tidak ada stadium apa yang di sini yang tidak ada. Betul, larva. Oke, larvanya nggak ada nih di sini. Nah kalau hemimetabolus tadi ada lalat, ada nyamuk. Makanya di pertemuan insya Allah gitu ya, pertemuan ketiga kita akan riring kan praktikumnya. Itu riring dengan larva nyamuk. Nah kenapa? Karena nyamuk termasuk dalam holometabolus atau metamorfosisnya sempurna. Oke. Atau pada penyebab langsung penyakit ada ektoparasit, endoparasit, envenemisasi, reaksi alergi, gangguan, dan parasitosis virusi. Oke. Ektoparasit. Kita biar untuk kalian lebih mudah, kita pecah dari katanya. Ekto itu adalah luar, parasit itu adalah yang merugikan. Jadi apa? Parasitnya ini dia di luar letaknya. Jadi menggigitnya lebih banyak itu dia merusaknya itu di bagian luar tubuh. Oke. Terjadi kontak antara arthropoda dengan bagian luar tubuh, dapat berupa menghisap darah, menggali, merangkap atau menggores di bawah permukaan kulit. Contohnya adalah skabies. Kemarin ada yang setelah perkuliahan tingkat kalian ada yang tertarik nih gitu ya, ingin mengembangkan satu proyek gitu ya terkait dengan ektoparasit. Ada yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau ektoparasit salah satunya dia bisa skabies. Ada yang tahu skabies? Tahu. Iya, skabies seperti apa Mas? Seperti berair-air dalamnya. Berair-air dalamnya, ya. Terus warnanya ciri khasnya apa? Tadi apa ya? Ada bilang gatal ya? Gatal. Oke, betul gatal. Dan paling benar itu adalah dia ada membentuk terowongan. Nah, betul tadi ya. Skabies itu ada membentuk terowongan di sini. Gitu. Oke, ya. Kemudian di sini ada berdampak reaksi alergi, dermatosis, kemudian kehilangan efisiensi dan produktivitas, ektoparasit, kutu ginjal, kutu rambut yang menghisap darah, tungau, skabies. Oke. Waktu kalian sekolah dulu,
familiar ya? Biasanya ada temannya satu kena kutu rambut, terus kemudian malah temannya. Iya, gitu ya. Oke, kira-kira kenapa itu? Kenapa? Iya, dekat, benar, dekatan. Ya karena apa? Si kutu rambutnya ini dia kan loncat tadi. Siapa penyebab kutu rambut tadi, masih ingat nggak nama ilmiahnya? Pedicellus humanus habilis. Oke, ya. Nah, ini endoparasit. Salah satunya adalah miasis. Oke. Kalian sering nonton ini enggak ya? Entah TikTok, entah YouTube ASMR. Ya. Ada video. Pasti kalau video ASMR pasti ada seperti ininya. Iya, ada. Ada ya? Oke. Kalau yang takut aduh. Apa ini namanya? Ini adalah namanya miasis. Apa itu miasis? Miasis itu adalah investasi larva. Jadi namanya larva lalat dalam tubuh kita. Jadi macam-macam nih, ada yang miasis obligat, ada yang miasis fakultatif gitu ya. Kok bisa seperti ini? Nah, ini ada salah satunya, bahkan ada kasus salah satu di India, bahkan ada juga yang di UK itu ada salah satu orang gitu ya, satu pasien dia dalam 1 tahun nggak pernah gosok gigi. Karena dia nggak suka nih gosok gigi gitu ya. Terus kemudian kok bisa manifestasi seperti itu gitu ya? Karena apa? Bisa jadi lalat ini telurnya itu sudah ada di dalam makanan. Kemudian dia makan. Nah, ketika makan terus kemudian masuk ke dalam tubuh kita dan berkembang larvanya di dalam tubuh kita. Sehingga muncullah manifestasi seperti ini. Pedes itu pets kaki gitu ya. Kalau kaki 1000 atau kaki 100 tolong hati-hati. Karena ada yang spesies yang dia sampai tadi kan ada reaksi alergi ya. Nah, kemudian kemerahan. Begitu kemerahan, terus kemudian ada yang sampai rusak jaringan kulitnya. Ya, perilaku arthropoda, antropofilik, antro itu manusia, pofilik suka, filia. Filia itu dari kata suka. Jadi suka menghisap darah manusia, zoofilik, zoo hewan, filik itu adalah suka. Jadi dia lebih suka menggigit pada hewan. Contohnya apa? Nyamuk, anopheles gitu. Antropozofilik lebih suka menghisap darah hewan daripada manusia. Endofilik, endo itu suka, dalam, endo itu dalam, filik itu suka. Jadi tempat istirahat nyamuknya adalah dalam rumah. Kemudian kalau exofilik itu adalah tempat istirahat nyamuk di luar rumah. Night at beater. Nah, jadi nyamuk itu macam-macam. Ada yang suka gigitnya di malam hari, ada yang suka gigitnya di siang hari. Kira-kira nyamuk Aedes itu gigitnya kapan? Siang jam berapa? Habis makan siang terbitlah nyamuk gitu ya. Oke. Iya. Jadi kalau night at beater itu contohnya adalah Pulex atau Anopheles begitu ya. Oke ya, malam hari. Kalau day at beater itu Aedes itu sekitaran jam 9 sampai jam 11 atau sekitar jam 3 sampai jam 5 sore seperti itu ya. Oke. Dan tempatnya beda-beda. Jadi kalau di Aedes itu sukanya dengan air yang jernih. Oke. Terus kemudian kalau Anopheles ada di rawa-rawa. Kemudian kalau Mansonia sukanya ada di tumbuhan yang berair, tumbuhan air, bukan tumbuhan berair, tumbuhan air. Contohnya enceng gondok begitu ya. Oke, selanjutnya kalau Pulex itu sukanya di selokan. Jadi makanya kenapa filariasis itu semakin banyak gitu ya, karena reseptornya adalah dia dari Pulex. Endofagik nyamuk menggigit di dalam rumah, kemudian exofagik nyamuk menggigit di luar rumah. Oke ya, ini kita sudah perkuliahan, selesai materi. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Sudah cukup jelas? Nah, tadi sudah ada beberapa yang jawab. Oke, sekarang
Saya coba deh akan bertanya. Sekarang tanggal berapa ya deh ya? 26. Oke, iya. 26 bulan? Iya. 26 tambah 9 itu berapa? 25. Oke, iya. Kalau kita balik itu berapa? Ada kan NIM 53 di sini? Oh, NIM-nya mulai dari kapan? Oh, 56. Oke. Sekarang bulan? 53 tambah 9. Ada nggak NIM 62? Mana? Oke, pas. Oke. Dan sekarang saya mau tanya deh, apa yang Anda ingat tentang ektoparasit? Oke ya, parasit yang lebih banyak kontaknya ada di luar. Oke, ini ya. Ya, ada yang mau volunteer untuk merampungkan dari kegiatan perkuliahan kita kali ini sebelum kita tutup? Oke. Kita tuh hari ini belajar apa sih tentangnya gitu ya? Ada yang mau menjelaskan? Iya deh. Kayaknya dia udah siap ya. Namanya siapa? Ya, Destia. Oke, silakan. Hari ini kita belajar tentang apa sih? Gitu. Pengambilan etimologi yang pertama tentang pengambilan etimologi itu apa aja. Terus kita masuk ke arthropoda, ciri-cirinya apa aja. Terus pengembangannya itu apa aja, kan ada ametabolus, semimetabolus, sama holometabolus. Terus berubah penyebab langsung penyakit arthropoda itu ada ektoparasit, endoparasit, envelomisasi. Oke, ya. Cukup. Oke, ya. Ya, tadi udah sekilas ke mata kuliah kita, ini udah selesai ini ya perkuliahan. Oke, saya sudah kita rangkumkan. Kita tadi banyak ada envelomisasi, terus kemudian kita udah belajar tentang ektoparasit, kemudian ciri-cirinya arthropoda seperti apa, macam-macamnya begitu ya. Oke, nanti minggu depan insya Allah kita akan pertemuan selanjutnya gitu ya, yaitu kita akan mempelajari tentang arachnida. Apa itu arachnida? Arachnida kita tadi ada kalajengking, terus kemudian ada laba-laba, kemudian ada tungau dan lain sebagainya. Baik, saya tutup. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.